Soeharto menjadi presiden terlama yang berkuasa di Indonesia. Selama 32 tahun, pemerintahan Soeharto memang penuh kontroversi. Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Sepanjang perjalanan sejarah Soeharto sebagai presiden, banyak sekali dugaan pelanggaran yang ia lakukan. Namun tentu tidak bisa dibuktikan ketika Soeharto masih menjabat sebagai presiden. 2 tahun setelah mundur, Soeharto ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi yayasannya. Tepat pada 3 Agustus 2000, Soeharto ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan dana yayasan sosial yang didirikannya dan dinyatakan sebagai terdakwa berbarengan dengan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Kasus penyalahgunaan dana oleh Soeharto itu melibatkan 7 yayasan yang dipimpinnya. Yayasan-yayasan tersebut meliputi Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bakti Sosial atau Darmais, Yayasan Dana Tidak Berkesudahan Karya Bakti alias DAKA, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. Sebelumnya pada 1995, melalui keputusan Presiden nomor 90 tahun 1995, Soeharto menghimbau kepada para pengusaha untuk menyumbangkan 2% dari keuntungan untuk Yayasan Dana Mandiri. Sebenarnya Kejaksaan Agung sudah mencurigai Soeharto bermain kotor sejak 1 September 98. Bahkan ditemukan indikasi adanya penyimpangan penggunaan dana yayasan-yayasan yang dikelola oleh Soeharto. Temuan tersebut berdasarkan anggaran dasar yayasan yang dikelola Soeharto itu. Soeharto yang masih duduk di kursi RI 1 tetap mengelak dan menyatakan bahwa ia tidak melakukan penyimpangan. Kemudian pada pemerintahan B.J. Habibie, ia mengusulkan untuk membentuk sebuah komisi independen untuk mengusut harta Soeharto. Akan tetapi, hal itu tidak diindahkan. Kemudian Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Inpres nomor 30 tahun 98 tentang pengusutan kekayaan Soeharto. Kasus itu sempat ditutup dan tidak dilanjutkan pada 11 Oktober 99. Pemerintah menganggap bahwa tuduhan korupsi Soeharto tidak terbukti dan Kejaksaan Agung kemudian mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap kasus Soeharto. 2 bulan selang ditutupnya kasus tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kembali membuka pemeriksaan kekayaan Soeharto dan dicabutnya SP3. Setelah rentetan pemeriksaan, Soeharto tak pernah hadir ketika pemanggilan dengan alasan kesehatannya menurun. Hingga akhirnya pada 3 Agustus 2000, Soeharto ditetapkan sebagai tersangka. Kala itu penyidik mendatangi kediaman Soeharto di Jalan Cendana 8 Jakarta Pusat sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik yang terdiri dari Agus Sutoto, Umbul Lagi Lozara, Suryan Syah, dan Patuan Siahaan datang ke rumah Soeharto. Kapus Penkum Kejagung, Hius Haryahya, kemudian Direktur Penuntutan Kejagung, Mokhtar Arifin, ada pula Asisten Pidana Khusus Kajati, Andi Syarifuddin, Kajari Jaksel Barman Syahir juga ikut mendampingi. Hasil penyelidikan kasus 7 Yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli. Berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan 2 tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung sejak tahun 99. Menurut laporan Jaksa Agung Andi M. Galib yang disampaikan di depan Komisi 1 DPR,
Hasil pengusutan atas 7 yayasan Soeharto, sejumlah yayasan memiliki kekayaan senilai 4,14 triliun rupiah. Selain itu, Jaksa Agung juga menemukan rekening atas nama Soeharto di 72 bank di dalam negeri dengan nilai deposito 24 miliar rupiah dan 23 miliar rupiah yang tersimpan di rekening BCA dan tanah seluas 400.000 hektar atas nama keluarga Cendana. Terdapat dana sebesar 400 miliar rupiah mengalir ke Yayasan Dana Mandiri antara tahun 96 hingga 98 yang berasal dari pos dana reboisasi Departemen Kehutanan dan pos bantuan Presiden. Status hukum Soeharto pada 3 Agustus tahun 2000 bahkan berubah dari tersangka menjadi terdakwa, sehingga membuat Soeharto harus mengalami masa perpanjangan penahanan selama 20 hari. Pada 3 Agustus, Soeharto resmi ditahan dan menjadi terdakwa atas kasus 7 yayasan yang ia pimpin. Kemudian pada 9 Juli 2007, Kejaksaan Agung menggugat Soeharto secara perdata. Yayasan Super Semar termasuk yang digugat jaksa. Hasilnya, pengadilan melalui berbagai putusan, mulai putusan pengadilan negeri sampai putusan peninjauan kembali, menyatakan Yayasan Super Semar terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung menghukum Yayasan Super Semar mengembalikan dana sebesar 4,4 triliun rupiah ke negara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.